Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di Obatan, obrolan Tani Kota Intan bersama saya, Lia. Kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa yang akan mengupas tuntas informasi seputar peternakan. Yang pertama adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Insinyur Haji Beni Yoga Gunasanti KMP. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah pelaku utama sekaligus pelaku usaha ternak, Kang Andri, Sarjana Peternakan. Iya. Selamat datang Kang. Selamat. Apa kabar semuanya, sehat? Baik, alhamdulillah. Baik. Langsung saja ke Pak Kadis. Bapak, kurang dari 1 bulan kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha ya. Tentu umat muslim ingin melaksanakan ibadah kurban. Nah, berdasarkan data dari Diskanak, berapa jumlah hewan kurban yang dipotong setiap tahunnya? Apakah ada peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya? Kemudian langkah-langkah dari Diskanak untuk memastikan ketersediaan hewan kurban ini, Pak. Ya, baik. Ini terima kasih Bu Lia pertanyaannya. Jadi memang ini banyak sekali yang bertanya ke kita terkait dengan ketersediaan pemenuhan untuk kebutuhan hewan kurban tahun ini, begitu ya. Nah, ini sebagai gambaran, ini di tahun 2023 ya, kebutuhan hewan ini realisasi ya. Yeah. Jadi realisasi kebutuhan hewan kurban di tahun 2023 tahun kemarin itu untuk sapi pedaging ya, itu ada sekitar 9.796. Jadi kemarin Kabupaten Garut itu ada 9.700 lebih orang Garut yang berkurban untuk sapi pedaging gitu ya. Nah, yang dibutuhkan oleh Kabupaten Garut itu seperti itu, termasuk untuk memenuhi kebutuhan keluar. Nah, untuk kerbau tahun kemarin ada sekitar 66 ekor. Nah, yang sapi perah tahun kemarin tidak ada. Nah, untuk domba kebutuhan tahun 2023 kemarin dan realisasinya itu sekitar 15.436. Nah, melihat perkembangan kebutuhan seperti tahun 2023 begitu ya. Nah, kita sudah melakukan persiapan, melakukan pendataan kepada peternak yang ada di Kabupaten Garut. Nah, ini ketersediaan kita untuk tahun 2024 ini, satu untuk sapi pedaging itu ada 9.241. Untuk sapi perah ini yang siap untuk dikurbankan ya, untuk ketersediaan untuk hewan kurban. Sapi perah yang disetiapkan untuk hewan kurban itu ada 713. Jadi totalnya itu ada sekitar 9.950 ekor tahun ini yang kita sediakan untuk pemenuhan kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Garut. Nah, jadi ini ada surplus sekitar 200 ekor lebih dibanding tahun kemarin. Dibanding dengan tahun kemarin. Jadi kita melihat animo masyarakat untuk berkurban juga cukup tinggi. Jadi kita siapkan berlebih dari ketersediaan tahun kemarin. Nah, selanjutnya untuk kerbau tahun kemarin itu hanya 66 ekor begitu ya. Nah, tapi ketersediaan di Kabupaten Garut kita siapkan sekitar 977 ekor. Itu berdasarkan data faktual yang sudah kita inventarisir di tingkat lapangan. Nah, selanjutnya untuk domba tahun kemarin ada 15.400 ekor realisasinya. Nah, tahun ini malah kita membludak. Jadi alhamdulillah dari beberapa kegiatan produksi pembinaan kita di lapangan, tahun 2024 ini ada 197.000 ekor untuk domba ya. Untuk kambing itu ada 10.500 dari data kemarin terakhir. Karena ini melebihi ya, Pak, ya? Melebihi, sangat surplus Pak. Jadi kita juga siap untuk memasok kebutuhan-kebutuhan terutama domba dan kambing untuk kebutuhan di luar kota Kabupaten Garut. Dan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa peternak yang ada di Kabupaten Garut ya, beberapa binaan kita. Nah, ada beberapa daerah yang luar kota yang sudah mulai memesan sekarang begitu ya. Nah, sehingga kita pastikan bahwa memang baik sapi, kerbau, domba ataupun kambing itu kita jamin bahwa hewan kurban untuk pelaksanaan tahun 2024 satu ketersediaannya cukup memenuhi malah surplus untuk domba dan kambing, dan kita jamin bahwa yang dijual itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk hewan kurban begitu ya, dengan kesehatannya sudah kita jamin begitu. Kesehatan dan usia mungkin ya Pak ya. Ya, jadi usianya itu memang sudah tadi klasifikasi untuk siap menjadi hewan kurban. Iya. Artinya kriterianya sudah memenuhi dari umur ya, dari kesehatan dan sebagainya, itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban gitu. Baik. Saya ke Kang Andri nih sebagai peternak milenial juga ya, petani milenial. Bagaimana persiapan Kang Andri untuk menghadapi Idul Adha tahun 2024 ini? Adakah perlakuan khusus yang diberikan kepada hewan ternak sebelum dijual? Soalnya di beberapa daerah kadang-kadang suka ada salon ternak
ya. Kemudian panti pijat untuk ternak. Nah, ini untuk Kak Andri bagaimana? Ya, yang pertama itu diambil ya ternaknya itu, terus dicek ke Keswan terlebih dahulu. Nah, udah gitu udah dicek, biasanya dimandikan. Nah, udah dimandikan ya baru udah itu. Dari sisi pakan ataupun mungkin vaksin bagaimana? Vaksin itu kan udah dikasih ke Keswan gitu kan. Jadi udah dicek semuanya, oh ini sehat atau enggak, ya udah. Jadi enggak dijual ke Idul Adha gitu. Oh iya. Untuk pakan ada yang khusus? Pakan mungkin itu biasanya kalau pendekatan Idul Adha saya suka pakai konsentrat. Ya, konsentrat itu yang biar gemuk-gemuk lah. Ya, penggemukan ya. Ya. Baik. Nah, kembali ke Pak Kadis nih Pak. Seperti kita ketahui pengalaman tahun 2022 ada wabah PMK, penyakit mulut dan kaki. Bahkan di beberapa daerah statusnya KLB ya Pak ya. Nah, bagaimana kondisi terkini di lapangan? Apakah ada potensi merebaknya kembali wabah PMK itu? Kemudian langkah yang diambil oleh Diskanak untuk memastikan kesehatan calon hewan kurban. Jadi yang pertama ingin saya pastikan bahwa di Garut itu PMK bisa dikendalikan ya. Jadi bukan tidak ada, tapi bisa dikendalikan. Artinya kita melakukan langkah-langkah supaya itu tidak menyebar kemana-mana. Itu satu. Jadi saya pastikan PMK di Kabupaten Garut bukan tidak ada, tapi bisa dikendalikan. Yang kedua saya sampaikan PMK itu tidak menyebabkan kematian ya, PMK-nya. Nah, tapi biasanya karena terlambat penanganan begitu ya, tidak seimbang dengan bobot tubuh, terserang mulut dan kuku, dia tidak bisa makan. Nah, sebenarnya itu yang menyebabkan ini. Kalau PMK-nya sendiri itu karena tidak ada asupan makanan ya. Iya, karena tidak ada asupan makanan karena kondisi sapinya. Nah, jadi satu PMK di Kabupaten Garut sampai saat ini ya dari sekian ribu populasi yang tadi saya sampaikan tidak mencapai 10% yang ada di Garut ya. Jadi alhamdulillah ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di Kabupaten Garut beberapa tahun ke belakang begitu ya. Nah, kita lakukan langkah-langkah intensif di lapangan. Jadi satu, kita melakukan intensitas pemeriksaan hewan ke lapangan begitu ya, dengan memberikan vaksin. Nah, terutama yang saya tegaskan begitu ya, dan ini juga sudah kita buat surat edarannya termasuk ke daerah asal ternak. Nah, jadi kita wajib untuk daerah-daerah penjual seperti Jawa Tengah ya, kebanyakan yang masuk ke Garut itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita wajibkan pakai SKKH, jadi surat keterangan kesehatan hewan. Itu dari daerah asal. Nah, kita juga bekerja sama dengan ada poin ya, ada titik-titik masuk hewan ya di Kabupaten Garut. Kita kerjasama dengan Dishub dan Kapolsek di sana. Nah, biasanya kan ini tengah malam kalau ngirim hewan itu ya. Nah, itu diperiksa dulu apa ada SKKH atau tidak begitu. Nah, jadi nanti pada begitu juga hewan yang keluar dari Garut. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Andri ya gitu ya. Yang dimaksud Keswan itu jadi kita satu membuat surat keterangan kesehatan hewan asal dan dari. Jadi kalau yang asal berarti mereka harus membawa surat SKKH-nya ke kita. Kalau tidak berarti kita periksa lagi di sini. Kalau ternyata mereka tidak membawa atau yang ada SKKH-nya tidak sesuai dengan isi SKKH, nah kita biasanya di karantina, dipisahkan dari hewan lain. Kalau sudah ada gejala-gejala yang terutama PMK tadi ya. Jadi yang masuk ke Garut itu kebanyakan PMK dan LSD. LSD itu kalau di peternak lato-lato lah ya, kurang lebih yang ada gelembung-gelembung udara seperti itu begitu ya. Nah, itu biasanya kita karantina, kita pisahkan, kita sembuhkan dulu, kita obati. Nah, baru nanti bisa digabungkan setelah ada gejala yang sehat. Jadi saya pastikan di Kabupaten Garut PMK bukan tidak ada tapi bisa dikendalikan begitu ya. Nah, ini yang terus kita lakukan secara intensif ke lapangan, ke beberapa peternak, karena Idul Kurban ini adalah pestanya peternak, Pak. Ya, Bu ya. Ya, Pak Andri ya, kalau misalkan tidak ada Idul Kurban, nilai jual panen raya itu bagi peternak itu di panen rayanya peternak. Panen raya peternak itu di Idul Kurban. Makanya kita pastikan bahwa hewan-hewan yang ada di Kabupaten Garut itu sudah terjamin kesehatannya, sehingga ini juga membuat keyakinan bagi
para pembeli terutama ya bahwa hewan kurban di Kabupaten Garut itu sudah dijamin kesehatannya, baik yang dari luar maupun yang berasal dari Garut. Jadi kita ada pola asuh, Pak. Jadi asuh itu sehat, utuh, halal ya, aman, sehat ya. Asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal gitu ya. Nah, kenapa halal? Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan ya, artinya dari mulai pemilihan hewan, ada surat keterangan, kita juga melakukan vaksinasi, ada pendampingan di lapangan, sampai kita membimbing para juru sembelih itu melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan kaidah agama yang yang berlaku begitu ya. Jadi pengawasan lalu lintas keluar masuk ternak itu sudah optimal dilaksanakan. Sudah optimal kita lakukan di lapangan. Dari mulai administrasi, kemudian pengawasan pintu masuk sampai karantina. Iya, baik. Kembali ke Kang Andri, menjelang Idul Adha ini, adakah peningkatan omset dari sisi jumlah yang terjual maupun harga hewan ternak itu sendiri, Kang? Iya. Berapa persen kira-kira peningkatannya? Peningkatannya Dari tahun kemarin? Peningkatannya paling adalah 5% gitu. Biasanya kalau enggak Idul Adha itu penjualan 2 juta jantan misalkan. Dari harga ya. Dari harga ya. Iya. Kalau Idul Adha ada 3 juta. Ada peningkatan lah. 2 ke 3 berarti ada 50%. Iya. Sekitar ya hampir 30-50% rata-rata. Kalau ada yang 100% malah. Ya. Karena peningkatan. Karena kalau domba ya, meningkat, ya. Kalau domba itu tidak timbang bobot. Ya. Lamun bogoh gitu ya, jogrok ya. Jadi kalau dilihat jogrok cocok, harganya berapapun bisa. harganya Iya. ya. Beda dengan sapi. Ya. Kalau sapi kan bobot, ya. timbang bobot ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah ada peningkatan ya. Kalau misalkan dari jumlah yang terjual dari tahun kemarin ini, perkiraannya emang sih kalau sekarang agak susut, Bu. Beda dari tahun kemarin, Pak. Ya. Gak tahu kenapa gitu, sapi juga sama ya. gitu. Ya, ekonomi ya. Iya, penurunan daya beli masyarakat mungkin ya. Baik. Kemudian hewan ternak yang Kang Andri jual itu apakah hasil ternak sendiri atau mengambil dari kelompok ternak lain atau bahkan dari daerah lain, Kang? Ya. Kalau itu saya juga beternak gitu, sambil beternak. Kadang ngambil dari kelompok maupun saya juga suka naro, kalau Sundanya mah ngagaduk, Pak Inten. Ngagaduk, maro ya. Maparo atau gitu. Nengah gitu, Bu. Nengah. Inten sok nengah gitu di luar kampung, di luar ya. Biasanya gitu, Bu. Kerjasama dengan kelompok lain. Iya. Baik, jadi tetap diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan peternak dan kelompok lain. Baik, Pak Kadis, apa upaya yang dilakukan oleh Diskanak baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang Idul Adha ini kan tentang pentingnya memilih hewan kurban yang sehat dan aman. Ya. Termasuk dari tata cara penyembelihan sampai mungkin pengurusan daging kurban, sehingga saat diterima oleh penerima hak kurban itu dalam kondisi yang baik gitu. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Liani. Ini hal yang menarik kira-kira ya. Karena saya sendiri ini mengalami langsung, Bu. Ini pengalaman pribadi begitu ya. Jadi panitia kurban di masjid lingkungan tempat tinggal begitu ya. Itu teh mau ngagubragun sapi teh, wah Bu, Pak tuduh-tuduhnya, waduh, yuk cina, kurang belah dia. Nah, jadi saya pikir itu seperti hal yang sederhana, tapi itu adalah animal welfare, Pak. Jadi ada di kita tuh ada kesejahteraan hewan, Pak. Dari mulai Bu, kesejahteraan hewan dari mulai kalau misalkan menyimpan harus di mana, diletakkannya harus seperti apa. Nanti kalau mau nyembelih, kan mereka juga sama makhluk hidup dengan kita, Bu. Jadi cuman mereka tidak bisa ngomong saja kan. Nah, jadi perlakuan-perlakuan itu ternyata seperti dianggap kecil, tapi itu mempengaruhi terhadap kualitas daging dan sebagainya. Nah, sehingga tahun ini kita lakukan langkah kita melakukan pelatihan dan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan cara memilih hewan kurban yang benar itu seperti apa. Dari mulai kesehatannya, dari bentuk tubuh, begitu ya, dari mulai cara mengukur tinggi seperti apa begitu ya, termasuk kita sampaikan
kadang ada yang bingung kalau beli hewan sekian kilo jadi dagingnya berapa kilo ya begitu ya. Nah hal seperti itu kita suluhkan begitu Bu. Nah jadi langkah pertama kita ya tentu karena sekarang seperti media seperti sekarang ya ini melalui podcast segala macam kita juga buat nanti tayangan-tayangan yang berkaitan dengan edukasi itu. Nah yang kedua kita melatih para juru sembelih ya. Jadi sekarang ada juleha Pak, juru sembelih halal ya. Nah jadi kita lakukan pelatihan setiap tahun. Tahun ini kita lakukan 40 orang Bu. Ya. Nah itu dari mulai cara memilih ternak, cara menyembelih sampai cara merobohkan ternak yang baik dan benar itu seperti apa. Karena ada tata cara dan aturannya begitu ya. Sehingga dari sisi animal welfare yang tadi saya sampaikan, kesejahteraan hewan itu begitu ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi dari kualitas daging yang dihasilkan. Nah termasuk nanti mungkin rekan-rekan juga terutama para peternak begitu ya atau para DKM, pengurus DKM kalau mau ikut silakan. Kita sekitar tanggal 2 atau 3 Juni, nah kita mengundang seluruh penyuluh Kemenag Bu. Jadi setelah koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Garut begitu ya. Nah itu ternyata di setiap desa itu ada penyuluh agama. Nah dia membawahi seluruh DKM yang ada di desa itu. Nah jadi kita mengundang 442 penyuluh ya untuk kita jelaskan cara menyembelih, cara memilih hewan, cara memperlakukan nanti daging hewan kurban seperti apa, sehingga tetap kita memenuhi kaidah dari sisi keagamaannya, tapi juga dari sisi kualitas daging yang diterima oleh nanti penerima kurban ini betul-betul memenuhi syarat aturan yang ada begitu. Nah jadi di samping kita melakukan sosialisasi, melatih juleha ya, para juru sembelih halal ini, kita juga melakukan sosialisasi pelatihan juleha kepada seluruh penyuluh agama yang ada di masing-masing desa, supaya nanti mereka bisa menyampaikan informasi ke masing-masing DKM yang ada di desanya begitu. Jadi memenuhi kriteria halalan thayyiban ya Pak Betul, Kadis, jadi asuh baik. tadi ya. Iya. Jadi aman, sehat, utuh dan halal gitu. Iya. Baik. Kemudian terakhir nih kepada Kang Andri, apa harapan Kang Andri sebagai seorang peternak khususnya di musim kurban sekarang ini? Ya harapannya gitu, mudah-mudahan ada link ataupun penjualannya itu agak misalkan bisa melebihi gitu Bu, dari tahun sebelumnya gitu. Ya. Berarti kesejahteraan masyarakatnya harus ditingkatkan ya. Iya gitu. Ya, baik, mungkin Pak Kadis nih terakhir dari Disconnect nih, adakah upaya untuk membantu peternak seperti Kang Andri ini untuk membuka peluang pasar supaya bisa menjual hewan kurban ini dengan harga yang bersaing, Pak? Ya, gini, jadi makanya nanti kita sedang koordinasikan kita sedang melakukan pendataan Pak seluruh pelaku peternak yang ada di Kabupaten Garut. Nah ini jadi nanti kita tidak hanya membuat link untuk aksesibilitas pemasaran begitu ya, sampai kita sekarang ini sudah kita buat ya, mungkin nanti Kang Andri bisa koordinasi dengan kita begitu ya, termasuk sistem atau informasi terkait dengan penyediaan HMT. Nah jadi karena hijauan makanan ternak ini sampai sekarang ini masih sulit dilakukan peternak karena jadi seolah kalau beternak harus ngarit begitu. Nah sekarang kita sedang coba kembangkan kebun-kebun HMT begitu ya. Nah saya juga mengajak para petani milenial karena sementara ini usaha tani hijauan makanan ternak itu tidak dianggap sebagai usaha tani. Jadi hanya sempalan di kebun aja begitu ya, sempalan di kebun ada nanam rumput segala macam. Ada potensi ekonominya lumayan. Nah potensi ekonomi cukup tinggi karena nanti saya kira yang jadi masalah itu ketersediaan makanan hijauan ternak Bu, yang jadi masalah itu. Jadi nanti kita coba ada klaster yang khusus dia memang membudidayakan ternaknya, tapi ada klaster yang nanti khusus dia mengusahakan hijauan makan ternaknya. Nah saya kira ini menarik karena kalau dihitung secara ekonomis ini masih sangat memungkinkan Bu. Nah mungkin ya kita lihat secara Raples ya, kebutuhannya masih besar Bu. Nah meskipun nanti kita harus koordinasikan dengan para petani kita begitu ya. Nah kita sedang membuat zonasi bekerjasama dengan Dinas Pertanian supaya nanti satu ada zonasi yang berkaitan dengan penyediaan pakan ternak hijauan, karena sementara ini pakan hijauan ternak yang sangat ideal untuk peternak itu masih jagung Bu. Jadi jagung tebon itu masih sangat potensial untuk jadikan pakan hijauan bagi ternak.
dari ketersediaan nutrisinya, gizi dan segala macam, protein, karbohidrat itu sudah lengkap di jagung tebon itu, karena hanya 50 atau 65 hari ya. Ini paling. Jadi bagi peternak, bagi petani juga 65 hari saya kira sangat ekonomis. 2 bulan ya, begitu ya, hanya sekitar 2 bulan setengah lah. Itu maksimal sampai ya kalau Raples mintanya kan 90 hari ya. Nah, jadi sudah ada tongkol jagungnya. Nah, ini kadang-kadang tumpang tindih dengan target pipil kering yang ada di sektor pertanian. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen Tanaman Pangan. Nah, kan pipil kering juga untuk pemenuhan kebutuhan ternak, meskipun untuk unggas ya. Nah, tapi ini juga harus seimbang antara pemenuhan kebutuhan unggas dengan yang untuk ruminansia besar maupun kecil. Nah, harusnya ini dikonversi karena menghasilkan jagung juga, begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di BPS saya kira nanti Pak Andi ini sudah bisa dimasukkan sebagai satuan produksi yang bisa dikonversi sebagai penghasil jagung di Kabupaten Garut. Kita akan buat zonasinya. Nah, saya kira nanti ini salah satu peluang bagi para petani milenial untuk mengembangkan itu. Kita sekarang sedang MOU dengan PT PN dan Perhutani untuk mengembangkan zonasi daerah-daerah yang sifatnya konservasi. Satu bisa jagung begitu ya, keduanya bisa nanti dalam bentuk rumput pakai tanaman buah-buahan yang memang cocok untuk hijauan ternak. Nangka misalkan ya. Nah, alpukat itu cocok untuk ternak ruminansia besar maupun kecil. Nah, kita sedang kembangkan itu untuk HMT-nya begitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan pemasaran, Pak. Jadi nanti ada grass map, nanti grass upgrass ya kalau nggak salah itu di sisinya dibuka aja nanti. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hijauan itu bisa klik di situ. Jadi berapa luasannya, berapa panennya, produksinya berapa, jaraknya berapa, harganya berapa, itu sudah ada di situ. Tinggal klik aja nanti di situ. Nah, kedua kita terkait dengan pemasaran, Bu. Nah, pemasaran ini sudah ada agenda rutinnya ya, itu 2 minggu sekali sementara ini, Bu. Dan linknya sudah ada, nanti tinggal diklik aja nanti pemasaran ternak ternak Garut ya. Di situ ada nanti ada yang ruminansia besar, ada yang ruminansia kecil. Nah, yang ruminansia kecil ini domba diantaranya kita pisahkan antara domba priangan ya, domba untuk pedaging dengan domba unggulan. Nah, kita ada di situ. Jadi nanti Kang Andi nanti bisa berkomunikasi dengan kita untuk melingkan ke situ. Jadi pasarnya tidak hanya untuk Garut saja, bisa kemana-mana Pak. Itu ya, bisa kemana-mana. Nah, kita coba lakukan itu. Nah, termasuk nanti sekarang ada kalung SKKH, kalung yang berkaitan dengan kesehatan hewannya, IRTEG ya. Nah, kita sekarang sedang mencoba kerjasama dengan STG. Sekarang tidak IRTEG lagi, Bu, tapi dalam bentuk microchip yang ditanam, terutama untuk domba-domba. Sementara ini kita lakukan di domba unggulan Garut dulu ya, Bu ya. Jadi pejantan dan induk yang unggulan kita pasangkan microchip nanti. Jadi kalau diklik, data si peternak itu ada di sana, dari mulai bapaknya siapa, ibunya siapa, kesehatannya seperti apa, itu ada di sana. Nah, kita sedang kerjasamakan dengan ini sebagai taman informasi ya, Bu ya, di samping tadi pemasaran. Jadi kita coba kembangkan untuk itu. Jadi microchip itu nanti berkaitan dengan data si hewan itu. Nah, yang kedua terkait dengan indukan yang tadi supaya jelas nanti keturunan untuk Garut dan sebagainya. Nah, termasuk di sana nanti pola pasarnya nanti kita kembangkan. Jadi ayo kita sama-sama lakukan gerakan seperti itu begitu ya. Jadi ada pemasaran yang terkonsentrasi. Nah, sehingga nanti kebutuhan ternak dari Garut untuk beberapa kabupaten kota begitu ya. Ini bisa kita penuhi, tentu dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang diharapkan oleh para pembeli begitu. Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Kang Andri atas obrolannya. Baik Sobat Tani, demikianlah obrolan kita pada hari ini seputar persiapan Idul Adha dan juga peningkatan kapasitas dan juga kesejahteraan peternak khususnya di Kabupaten Garut. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tonton terus channel YouTube Obatan TV. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Ada masalah pertanian, kupas tuntas di Obatan. Terus sehat, tetap produktif. Saya Lia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.